Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar anak-anakku? Semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kita tetap semangat dalam belajar. Anak-anakku yang saya cintai, pada perjumpaan ini kita akan belajar materi kita dan tentunya semoga kita senantiasa diberi kemudahan oleh Allah dalam belajar kita dan ilmu kita tetap bermanfaat. Anak-anakku, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin amin ya robbal alamin. Anak-anakku yang saya cintai, pada perjumpaan ini kita akan belajar Al-Quran hadis, ialah memasuki poin yang kedua atau poin yang ke-B, ialah surah At-Takasur. Maka mari kita kenali surah At-Takasur. Surah At-Takasur adalah surah yang ke-102 dalam urutan Al-Quran. Namun, jikalau berdasarkan dengan penurunan wahyunya, ialah surah yang ke-16. Surah At-Takasur terdiri dari 8 ayat. Surah At-Takasur juga tergolong ke dalam surah Makkiyah. Nama At-Takasur sendiri ialah diambil dari ayat yang pertama yang berbunyi Alhaakumut Takasur. Nah, surah At-Takasur yang berarti bermegah-megahan. Menurut riwayat Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Buraidah, surah At-Takasur diturunkan berkenaan dengan dua kabilah Ansor, yaitu Bani Haris dan Bani Harisa. Kedua suku Ansor ini saling menyombongkan diri dengan kekayaan dan keturunannya. Mereka menyombongkan diri dengan kedudukan dan kekayaan orang yang masih hidup. Nah, setelah kita mengenal surah At-Takasur, mari kita baca surah At-Takasur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Shadaqallahul azim. Nah, setelah kita baca surah At-Takasur, mari kita ketahui terjemahannya. Ayat yang pertama, bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Yang kedua, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Yang ketiga, sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Ayat yang keempat, kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Ayat yang kelima, sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. Ayat yang keenam, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Ayat yang ketujuh, kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ayat yang ke-8, kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. Quran Surah At-Takasur ayat 1 hingga 8. Anak-anakku, setelah kita mengetahui terjemahannya, mari kita ketahui tafsir surah
At-Takasur. Tafsir yang pertama, dijelaskan bahwa bermegah-megahan telah melalaikan kalian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermegah-megahan bisa dalam hal harta, anak keturunan, pengikut, dan kemuliaan. Ayat yang kedua menjelaskan bahwa bermegah-megahan itu akan terus menimpa manusia hingga ajal menyebutnya dan menjadi penghuni kubur. Harta yang kita miliki bisa habis atau usang karena dipakai. Namun, jika harta itu berupa sedekah, justru akan mengalir terus pahalanya untuk kita hingga kita telah meninggal sekalipun. Ayat yang ketiga memberi jawaban kepada orang-orang kafir yang tidak percaya dengan ayat di atas, bahkan sebagai peringatan bahwa kelak mereka akan mengetahui akibat dari melalaikan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang keempat ialah menegaskan kepada orang-orang beriman bahwa kelak mereka juga akan mengetahui akibat dari ketidaktaatannya terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang kelima menjelaskan jika kalian mengetahui dengan sebenar-benarnya, niscaya kalian tidak akan dibuat lengah oleh bermegah-megahan untuk mengejar urusan dunia. Kemudian ayat yang keenam merupakan penjelasan ancaman ayat ketiga dan keempat bahwa mereka benar-benar akan melihat neraka jahim dengan mata kepala mereka sendiri. Ayat yang ketujuh menutup penjelasan bahwa mereka akan dimintai pertanggungjawaban terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Apakah mereka bersyukur atas nikmat tersebut atau sebaliknya? Nikmat di sini bisa berupa kesehatan, keamanan, rezeki, dan lain sebagainya. Nah, sekarang mari anak-anakku mengetahui kandungan surah At-Takasur. Bahwa surah At-Takasur menjelaskan perilaku manusia yang bersenang bermegah-megahan dalam urusan duniawi. Hal ini menyebabkan mereka lalai terhadap tujuan hidup, yaitu taat kepada Allah. Nah, kandungan surah At-Takasur ialah yang A, tidak membangga-banggakan harta yang kita miliki. Yang B, memiliki hidup sederhana. Yang C, menjadikan harta sebagai sarana mencapai tujuan hidup ialah meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang D, mencari harta yang halal, jangan sampai kita mencari yang haram. Yang E, menganggap harta sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan kelak, bahwa harta yang kita miliki merupakan titipan Allah yang dimana kelak nanti ketika menghadap kepada Allah akan dimintai pertanggungjawaban. Itulah anak-anakku pembelajaran tentang surah At-Takasur. Jangan lupa tetap semangat belajar, dan belajar. Sekian dari Pak Lutfi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.